2026. Ini Sultan Taha Saifuddin Jani. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai moderasi beragama. Mengapa kita, bangsa Indonesia khususnya, membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama? Secara umum, jawabannya adalah karena keberagaman dalam beragama itu niscaya dan tidak mungkin dihilangkan. Sehingga, ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan dalam pemahaman dan pengalaman beragama. Lantas, bagaimana kita harus memahami moderasi beragama? Begini, moderasi beragama merupakan suatu upaya mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrim dan berlebihan dalam menyikapi keberagaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang, serta berupaya untuk mendialogkan perbedaan, sehingga terwujud hidup dalam sebuah kesepakatan bersama. Untuk mempermudah pemahamannya, ada 9 kata kunci moderasi beragama. Pertama, kemanusiaan. Kedua, kemaslahatan umum. Dan yang ketiga, yaitu adil. Keempat, berimbang. Kelima, taat konstitusi. Keenam, komitmen kebangsaan. 7, toleransi. Yang kedelapan adalah anti kekerasan. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu penghormatan terhadap tradisi. Selanjutnya, terdapat 4 indikator moderasi beragama untuk mengetahui sejauh mana kita memiliki perspektif dan penerapan moderasi dalam beragama. Yang pertama, indikatornya adalah komitmen kebangsaan. Indikator ini melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik keberagaman seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara. Sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila serta nasionalisme. Indikator yang kedua adalah toleransi. Ini mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam penerimaan perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Berikutnya, indikator ketiga adalah anti kekerasan. Indikator ini dijadikan sebagai sikap asli terhadap ideologi berupa inti atau gagasan dan pemahaman yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim atas nama agama, baik kekerasan verbal maupun pikiran. Indikator keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Terakhir ini melihat sejauh mana kesediaan seseorang untuk menerima praktik pengalaman keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang modern biasanya memiliki kecenderungan lebih ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam berperilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Demikianlah kata kunci dan indikator moderasi beragama yang dapat saya sajikan. Semoga membantu kita memahami dan menerapkannya.